Palasik Kuduang. Cerita ini ditulis oleh @angga_sput. Ketika hampir gelap tiba, anak kecil, ibu hamil, bayi, dan balita jangan ada yang keluar rumah. Kenapa? Palasik mengintaimu. Kisah tentang legenda ilmu hitam yang sangat ditakuti ibu-ibu hamil. Gimana John? Udah banyak ngumpulin kayunya? Masih dikit nih Yan. Kita butuh banyak nih kalau kita mau dapat uang banyak. Siap. Terdengar suara patahan kayu yang dipatahkan mereka. Johnny dan Ian mengumpulkan kayu untuk biasanya mereka jual kepada warga desa sebagai bahan bakar untuk memasak. 2 bulan yang lalu, ada pembangunan sebuah sekolah yang dibangun di sebelah desa tempat mereka tinggal yang hanya terhalang oleh hutan belukar. Jika mengambil jalan memutar, maka akan memakan waktu cukup lama. Namun Johnny dan Ian berinisiatif membuat jalan pintas dengan menebas belukar itu agar bisa lebih mudah mengambil kayu bekas pembangunan yang biasanya dibuang di bawah bangunan itu, lalu kemudian dibawanya ke desa untuk dijual kepada mereka yang masih menggunakan tungku sebagai alat memasak. Lama mereka memungut kayu akhirnya terkumpul dengan banyak. Sebelum mereka pulang ke desa, mereka sempat dulu beristirahat di bawah bangunan karena sangat sejuk. Bangunan gedung yang lumayan besar lalu di belakangnya masih rimbun hutan belukar tentunya akan membuat sejuk jika beristirahat di bawah itu untuk melepas lelah. Wah, capek juga John, ucap Ian dengan napas sedikit berburu. Ya, begitulah cari uang Yan, gak ada yang instan, ucap Jono. Meski masih remaja dengan umur 14 tahun, mereka berdua terbiasa mandiri dengan cara mencari uang sendiri karena mereka sadar dengan perekonomian keluarga yang juga gak punya apa-apa. Ketika sedang asik bersantai di sudut bangunan, terlihat sebuah pondok yang berbentuk segi 4 dengan pintu terbuka. Johnny berpikir mungkin itu adalah tempat istirahat kuli yang bekerja sewaktu sekolah ini dibangun. Entah kenapa, Johnny merasa penasaran dengan pondok itu. Dia pun berdiri dan berjalan menuju pondok itu. "Oi, kemana lu John?" ucap Ian yang melihat Johnny berdiri. "Mau ke sana sambil menuju pondok, siapa tahu ada air minum di dalamnya," ucap Johnny sambil melangkah mendekati ke arah pondok. Ketika sudah hampir dekat, mulai tercium nih bau amis yang sangat kuat. "Bau apa ini?" batin Johnny dan kemudian mulai menutup hidungnya. Ketika mau masuk ke pondok itu, didorongnya pintu namun seperti terganjal oleh sesuatu. Dia pun mendorongnya sedikit lebih kuat. Dilihatnya ke dalam gelap namun samar. Betapa terkejutnya Johnny ketika melihat ke lantai. Terlihat tubuh seorang tanpa kepala berbujur dengan tangan posisi seperti mencabut kepala. Johnny pun bergegas berlari meninggalkan pondok itu. Yan, cepat pulang. Kita harus cari Mbah Tejo," ucap Johnny berteriak sambil berlari ke arah jalan pintas yang menuju kampung itu. Ian pun mulai bangkit dan ikut berlari kecil mengikuti Johnny dari belakang. "Memangnya ada apa John?" teriak Ian yang terus berlari. Tubuh Palasik ada di situ." Dentung jantung Ian yang tiba-tiba berdebar sangat kencang. Dia pun berlari mendahului Johnny dan robos belukar untuk sampai cepat ke desanya. Setelah melewati jalan pintas belukar, mereka pun langsung berlari menuju rumah Mbah Tejo. Terlihat Mbah Tejo di teras rumah sedang memandikan burung kicau peliharaannya. Mbah Palasik, Mbah, aku nemu tubuhnya." Mbah Tejo langsung menoleh dengan cepat dan memandang Johnny dengan mata melotot. Kemudian dia pun berlari ke dalam rumah, lalu keluar membawa garam yang diletakkannya di dalam kendi. Ayo anak John, bawa Mbah ke tempatnya ya, cepat. Kamu ke rumah kepala desa ya Yan?"
Ian pun mengangguk dan mengambil arah jalan yang berbeda dengan Mbah Tejo dan Joni. Makhluk yang disebut-sebut sebagai palasik tersebut ternyata telah banyak meresahkan warga desa. Bahkan dari desa sebelah pun merasa terganggu dengan makhluk ini karena sering memangsa bayi warga desa. Semua itu terlihat jelas di mana para warga yang melihat seorang wanita yang sedang mengandung tewas dalam keadaan berdarah di toilet umum yang berada di pinggir kali. Dari sekian teori yang disimbolkan, semuanya lebih yakin jika wanita itu korban palasik kuduang. Kejadian itu tepatnya 2 tahun lalu, di mana di saat wanita itu sedang mengandung sekitar 8 bulan. 3 tahun yang lalu. "Gimana nak, apa kamu sudah siap pergi?" ucap seorang pria setengah baya dengan menggunakan baju rapi khas adat Jawa. "Udah siap toh pak, masa iya mau lamaran tapi nggak siap-siap," ucap seorang pemuda yang menggunakan kemeja putih. Pemuda itu bernama Joko. Hari ini dia akan melamar wanita asal Sumatera Barat, tepatnya di daerah BT, dan membawa keluarga besarnya untuk menemui keluarga yang mau dilamar. Ya, itulah keluarga Tejo, ayah dari Joko. Joko telah mengenal lama wanita itu, namun jarang sekali bertemu mengingat jarak mereka yang cukup jauh dari Pulau Jawa ke Sumatera. Namun Joko bersikukuh ingin mengistrikan Yola. Meski mereka bertemu hanya 1 tahun sekali, namun Joko sangat mencintai Yola. Dan hari ini akan mempersuntingnya dengan membawa 3 mobil, 2 mobil pribadi untuk membawa keluarganya dan 1 mobil pickup untuk membawa hantaran mereka. Mereka pun pergi ke Pulau Sumatera menggunakan kapal penyeberangan yang bisa mengangkut mobil. Sesampainya di pelabuhan, mereka harus menempuh perjalanan menuju desa tempat Yola tinggal. Hampir mendekati desa, terlihat Joko mulai sedikit gugup. Sesekali dia melamun dengan ekspresi cemas. "Kamu jangan khawatir nak, semua akan lancar kok," ucap Tejo yang menyadari anaknya itu sedang melamun memikirkan kelancaran lamarannya. "Iya pak, semoga lancar-lancar saja ya," ucap Joko. Tak lama, mereka pun sampai ke rumah Yola. Terlihat sanak keluarga Yola telah ramai memenuhi rumah dan menunggu kedatangan keluarga Joko. Ya, hingga lamaran pun berjalan lancar. Mereka akan menikah 2 hari lagi. Setelah itu, ketika Joko dan Yola telah sah menikah, Joko berniat membawa Yola ke Pulau Jawa, tempatnya dia tinggal, bebarengan keluarganya seminggu setelah acara. Namun Yola menolak. Dia belum mau pisah dengan ibunya sebelum punya anak, katanya begitu. Yola pun menuruti permintaan istrinya itu dan membiarkan keluarganya pulang lebih dulu ke Pulau Jawa, sementara dia akan tinggal dulu di tempat istrinya. Pak Tejo pun berpamitan kepada Joko serta keluarga Yola. "Nanti kalau aku pulang, aku bawakan bapak cucu," ujar Joko. Kemudian memasuki kapal penyeberangan. Pak Tejo hanya tersenyum di balik mobil kaca, berharap jika suatu saat anaknya itu akan menjadi seorang ayah dan dia bisa segera menggendong cucu. Hari pun berlalu. Joko yang baru pertama kali berada di tempat itu mulai beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Namun hanya dari sebelah rumah ke rumah. Desa tempat Yola tinggal masih terkesan kedalaman karena listrik juga belum masuk. Namun ketika malam, keluarga Yola menghidupkan mesin diesel sendiri untuk rumahnya. Hanya 3 rumah yang waktu itu memiliki mesin untuk menghidupkan listrik. Rumah Yola, rumah Pak RT, dan rumah keluarganya Bu Asih. Sebelum malam tiba, Joko sempat berjalan-jalan keliling desa. Tempatnya jam 5 sore. Ketika melewati rumah terlihat sangat sepi. Yang ada hanya bapak-bapak yang ada di luar rumah tengah menunggu maghrib tiba. Namun untuk anak-anak dan ibu-ibu itu tak terlihat satupun. Joko sempat merasa janggal dengan hal ini karena sewaktu dia kecil dulu, dia bermain di tanah lapang dengan teman-temannya hampir memasuki sholat maghrib. Itu pun harus ibunya yang jemput. Namun dia mencoba untuk berpikir logis aja, tapi gak nemu. Mungkin anak-anak di sini tuh patuh sama orang tua, mungkin gitu ya. Atau mungkin orang tua mereka yang terlalu galak, ucap Joko.
Ketika baru saja ingin pulang ke rumah, dia melihat ibu-ibu yang tengah mengandung 5 bulan mencoba untuk menghidupkan obor yang berada di teras rumah. Dia melihat sangat bersusah payah untuk menjangkau obor itu. Joko pun mendekati dan berniat ingin membantu ibu itu. Ketika sudah sampai di depan teras rumah ibu itu, tepatnya di halaman, "Mundur, mundur, mundur kamu," ucap ibu dengan sedikit berteriak ke arah Joko. Joko pun merasa heran. "Saya ingin bantu ibu untuk menjangkau obor itu." Saya melihat ibu itu kebingungan dan kesulitan untuk menghidupkannya, ucap Joko yang berusaha menjelaskan maksud hatinya. Ibu tadi mulai berkeringat dan nafasnya mulai tak terkendali. "Kamu bukan palasik yang dibicarakan banyak orang kan?" ucap ibu itu. Joko pun jadi bingung. Dia bahkan tidak tahu apa itu palasik. "Maksud ibu ini apa ya?" Joko mencoba bertanya. Namun seketika itu ibu menjawab, "Sudah, saya tidak ada waktu untuk menjelaskan. Namun jika kamu memang berniat membantu, cepat tolong hidupkan obor itu. Sebentar lagi maghrib. Tidak seharusnya berada di luar," katanya. Joko yang masih merasa bingung pun mulai menjangkau obor dan menghidupkannya, lalu menaruhnya kembali ke tempat semula. "Terima kasih," ucap ibu langsung menutup pintu. Joko hanya bisa terdiam, termenung dan melihat tingkah laku ibu itu aneh sekali. Dia melihat seorang wanita separuh baya menggunakan kebaya dan rambut terurai sedang menatap rumah tempat dia berdiri. Namun ketika menyadari Joko sedang melihatnya, ibu itu bergegas pergi. Itu tadi siapa ya? Joko pun menuruni tangga rumah ibu itu. Dia pun berjalan menuju rumah. Langit hampir terlihat gelap. Ketika dia berjalan menuju rumah, dia melewati rumah yang bisa dikatakan mewah jika pedesaan ini disebut yang paling kaya gitu ya. Rumah itu salah satu rumah yang menggunakan mesin diesel di rumahnya. Dengan langkah yang agak sedikit melambat, dia memperlihatkan rumah itu. Orang kaya pasti yang punya rumah ini, gumamnya dalam hati sambil melihat sekitarnya. Rumah itu terlihat sepi namun dengan kondisi lampu yang cukup terang sehingga terlihat jika rumah itu dihuni oleh banyak orang. Setelah lama berjalan, Joko pun sampai di rumah tempat setelah azan maghrib berkumandang. Waktu itu menanda waktu sholat azan hanyalah radio. Faisal pun merasa khawatir dengan menantunya. Ibu baru pertama kalinya dia tinggal di sini. "Kamu dari mana, Nak? Kenapa maghrib gini baru pulang?" ucap Faisal. Dan terlihat Yola serta ibunya menatap Joko. "Oh, Pak. Tadi saya keliling desa mau lihat-lihat. Namun kok aneh ya, Pak? Kenapa saya tidak melihat anak-anak lagi main ya? Tidak seperti di rumah saya dulu," ucap Joko. Mendengar itu Faisal langsung terdiam. Dia merasa bingung harus menjelaskan dari mana. "Kamu sholat dulu aja, Nak. Ini udah masuk sholat," ucap Faisal. Joko hanya mengangguk dan mulai ke belakang mengambil air wudhu. Diikuti Yola yang juga wudhu dan mereka berdua pun menunaikan sholat berjamaah. Dia masih penasaran dengan apa yang ingin dikatakan mertuanya itu. Dicari-carinya Faisal, namun Joko tidak menemukannya. Dia pun kembali ke kamar. "Bapak sama ibu kemana ya, Mi?" ucap Joko tanya sama Yola. "Ke rumah Pak RT mungkin, Bi. Biasalah. Pengajian tiap malam Senin dan Jumat ke rumah Pak RT," ucap Yola. "Oh gitu," ucap Joko sambil mengusap janggut tipisnya. Malam itu pun berlalu seperti biasa. Sholat Isya, Joko tidak keluar kamar. Dia memutuskan untuk berdiam di kamar saja karena lampu akan mati jam 11 malam. Pagi harinya seperti biasa, ayah ibu Yola pergi ke ladang untuk menggarap sawah. Meskipun Faisal termasuk salah satu orang yang memiliki sawah terluas di desa, mereka tidak pernah malu ataupun gengsi untuk menggarap sawah sendiri, walaupun sebagian sawah telah diupahkannya kepada seorang warga di desa. Joko pun memutuskan untuk ikut pergi ke sawah karena dia pun bingung apa yang mau diperbuat semasa di rumah ini. Jadi dia memutuskan untuk ikut menyusul Faisal, mertuanya itu. Ketika sampai di sawah, dia melihat ayah ibu mertuanya itu sedang berbincang dengan seorang wanita parubaya. Dilihat dari caranya berpakaian, seperti pernah melihat namun dia tidak ingat. Dia pun mendekat. "Assalamualaikum," ucap Joko. Dijawab mertuanya dengan lirih.
Wanita parubaya itu hanya melihatnya dan tiba-tiba langsung berpamitan dengan Faisal serta istrinya. Joko pun merasa aneh dengan wanita itu. Dia merasa kehadirannya itu seperti tidak disukai wanita itu. "Itu tadi siapa, Pak?" ucap Joko. "Oh, itu Bu Asih, salah satu orang kaya dan yang pertama tinggal di desa ini. Tadi dia lagi mantau sawahnya, jadi sempat berbincang sedikit dengan Bapak," ucap Faisal. "Oh gitu ya Pak," jawab Joko singkat. Joko pun mengikuti Faisal menuju rumah pondok yang berada di sekitar tepi sawah. "Kenapa tidak di rumah saja, Nak? Jagain Yola," ucap Faisal kepada Joko. Mau bantu Bapak sama Ibu garap sawah. Tadi Joko udah ngajakin Yola sekalian, katanya dia mau masak untuk makanan siang nanti, Pak." Pagi itu Joko pun membantu mertuanya sekitar jam 11 siang. Mereka pun beristirahat. "Kenapa Yola juga belum datang ya, Bu?" "Udah jam segini," ucap Faisal. "Ya nggak tahu Pak, biasanya juga udah datang kalau jam segini." "Biar saya aja yang pulang Pak, menjemputnya. Yola mungkin kecapean mau nganterin," ucap Joko. Faisal pun mengiyakan dan Joko pun pulang. Di perjalanan terlihat dari jauh ibu yang mengenakan kebaya yang waktu itu berbincang dengan mertuanya ingin pulang. Joko pun memperlambat langkahnya alih-alih ingin mengikuti wanita itu. Namun wanita itu berhenti tepat di rumah ibu hamil yang waktu itu Joko bantu menghidupkan obor. Terlihat ibu hamil itu sedang berada di teras rumah. Lalu wanita itu mendekat kepada ibu hamil itu. Joko tidak bisa mendengar perbincangannya, namun Joko hanya melihat jika wanita separubaya itu mendekatkan telinganya ke perut ibu hamil itu sambil mengusap-ngusap perutnya. Terlihat mereka ibu hamil itu tersenyum. Apa yang dilakukan Bu Asih itu ya? Joko pun mendekat ke sebuah pohon yang tak jauh dari rumah ibu hamil itu. Samar-samar dia mendengar, "Semoga anaknya sehat ya Bu." Lalu Bu Asih pun pergi pulang ke rumah. Baru aja Joko ingin melangkah dan bertanya kepada ibu hamil tersebut, tiba-tiba sebuah tepukan kecil di pundaknya. "Kamu ngapain Mas?" Dengan sikap Joko menoleh. Ternyata Yola yang ingin mengantarkan makanan ke sawah. Umi, baru aja mau ke rumah jemput, udah nongol." Tapi Yola mengetahui jika Joko sedari tadi memperhatikan rumah yang ada penghuninya itu. Di jalan tadi Umi bertemu Ibu Asih. Katanya Mas Joko di rumah Bang Rizal. "Terus ngapain kamu di rumah Bang Rizal?" ucap Yola sedikit marah. Joko terkejut. Bagaimana bisa Bu Asih bertemu dengan Yola jika Bu Asih dari tadi berbincang dengan ibu hamil yang waktu itu dia tolong? Rizal siapa Mi?" "Itu yang punya rumah," ucap Yola sambil menunjuk rumah ibu hamil itu. "Oh, jadi nama suaminya Rizal. Kita ke sawah aja dulu, nanti Abi ceritakan," ucap Joko. Mereka pun berjalan menuju sawah. Joko pun menceritakan bagaimana bisa dia sampai rumah itu. "Oh, jadi gitu ya," ucap Yola yang masih merasa cemburu diiringi rasa marah. Yola tahu jika Bang Rizal jarang ada di rumah karena dia sering di luar kota. Istrinya yang saat ini sedang mengandung juga berasal dari luar kota. Namun istrinya itu sangat jarang berjalan keluar rumah mengingat dia tinggal sendiri ketika suaminya pergi ke luar kota. Tak lama mereka pun sampai sawah. Terlihat orang tua Yola sudah menunggu kedatangan mereka. "Maaf Pak, Bu, Yola telat ngantarin makanan. Tadi Yola masaknya lebih banyak dari biasanya mengingat Mas Joko yang ikut ke sawah," ucap Yola. "Ya udah nggak apa-apa Nak, ayo kita makan siang dulu," kata Faisal. Mereka pun makan bersama di pondok itu. Terlihat sangat manis ketika satu keluarga makan bersama di tepi sawah. Meski hanya lauk yang sederhana, namun terasa begitu nikmat. Di tengah asiknya menatap makanan, hanya Joko yang sesekali melamun seperti ada sesuatu yang dia pikirkan. Namun ketika Yola menyenggolnya pelan, dia tersadar dari lamunannya dan hanya melemparkan senyum kecilnya. Dirinya masih penasaran tentang kejadian tadi dan kenapa Ibu Asih waktu itu mengusap perut ibu hamil itu ya. Hari itu dilalui Joko dengan penuh tanda tanya hingga pada pukul 3 sore. Orang tua Yola pun mengajak untuk pulang ke rumah. Joko merasa sangat aneh. Kenapa pulang sawah jam segini? Dia masih ingat
Sewaktu dia ikut kakeknya berladang, mereka pulangnya jam 5 sore. Namun Joko mencoba untuk tidak selalu bertanya. Mungkin mau sholat asar berjamaah di rumah kali ya, pikir Joko saat itu. Dalam perjalanan pulang, Joko melewati rumah megah yang waktu maghrib itu dia lihat. Terlihat di dalamnya Bu Asih sedang menyapu dedaunan yang gugur di halaman. Apakah Bu Asih bekerja di rumah ini? Gumamnya dalam hati ketika melewati rumah itu. Lagi-lagi orang tua Yola menyapa Bu Asih. Bu Asih pun saling melempar senyum kepada orang tua Yola. Pada saat itu posisi Joko berada di belakang. Ketika orang tua Yola dan Yola telah melewati Bu Asih, Joko melihat Bu Asih dan dia menatap Joko dengan sinis, menandakan jika tidak menyukai kehadiran Joko. Joko hanya menatap balas wanita itu namun tidak berkata apa-apa. Sesampai di rumah, Joko langsung membersihkan peralatan sawah yang biasanya dibersihkan Pak Faisal. Kini Joko yang membersihkannya. Lalu setelah membersihkan peralatan sawah itu, Joko pun membersihkan badannya, lalu siap-siap untuk sholat ngasar. Setelah usai sholat, Joko kembali berkeliling desa. Kali ini dia lebih cepat dari hari sebelumnya. Dilihatnya anak-anak masih banyak yang bermain di tanah lapang, serta ibu-ibu masih banyak yang berbelanja di kedai-kedai kecil untuk keperluan masak malam nanti. Joko pun kembali bertemu dengan ibu hamil yang waktu itu. Joko pun mendekat, ingin bertanya tentang perbincangan waktu itu dengan Bu Asih. Bu, habis dari toko ya? Sapa Joko. Iya ini mas ini yang kemarin bantuin saya ya? Mohon maaf ya mas, waktu itu kurang sopan. Karena suami saya pesan kalau dekat maghrib jangan sembarangan terima tamu, ucap ibu itu. Oh iya bu, gak apa-apa. Mas asal Jawa ya? Tanya ibu hamil itu. Iya bu, saya dari Jawa Timur. Oh sama dengan saya mas, saya di sini karena ikut suami. Setelah saling bertanya mengenai tempat asal, Joko pun bertanya perihal yang kemarin. Oh iya Mbak Yu, siang saya lihat kalau Ibu Asih mengelus kandungannya Mbak Ayu, itu ada apa ya? Tanya Joko. Oh, jadi nama ibu tadi itu Bu Asih. Beliau begitu baik mas, dia mendoakan agar kandungan saya sehat terus dan dia mengelusnya mencoba mendengarkan apa yang dilakukan calon bayi saya. Saya pun hanya tersenyum, ucap Ayu. Belum sempat saya nanya, ibu itu udah pamitan mas. Oh, jadi begitu ya. Setelah lama berjalan beriringan akhirnya sampai di rumah Mbak Ayu. Mbak Ayu pun pamit pulang ke rumah. Kali ini Mbak Ayu tidak minta bantu lagi untuk menghidupkan obor rumahnya karena hari juga belum gelap. Ketika ingin pulang ke rumah, Joko pun berpapasan dengan Bu Asih. Mereka saling tatap hingga melewati satu sama lain. Namun Bu Asih berhenti. Jangan terlalu ikut mencampuri urusan orang lain. Suara itu terdengar sangat berat ketika Joko berpaling untuk melihat Bu Asih. Dia sudah tidak ada.